dari apa yang diperkirakan. Jadi ada kemungkinan penambahan orang dalam pasukan satu orang itu dia bisa mengeluarkan 50 masa. Oke, ya, sekarang kita tahu ya biar lagi dari mana. Hai, kembali lagi bersama saya Budi Mukti di channel Budi Mukti ya. Kali ini saya ada partner nih di sini, namanya Om Edi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Apa kabar Om Edi? Ya, kasih Pak Budi ya. Alhamdulillah sehat. Oke, rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Dulu saya sempat singgung mengenai perencanaan tenaga kerja dan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Nah, Pak Edi ini udah berapa lama nih kerja di bidang industri manufaktur ini, Pak? Lebih 5 tahun lebih lah. 5 tahun. 5 tahun lebih di bidang teknik industri. Ya, beliau ini pakarnya di tempat saya ini menghitung kebutuhan tenaga kerja. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi. Oke. Pak Edi, boleh diceritakan nggak Bapak atau apa manggilnya? Bro, Kakak kali ya. Kakak Edi. Catat ya Kakak Edi. Mulai sekarang gue pakai kakaknya di sini. Oke, Kakak Edi, boleh dijelaskan nggak tentang teknik industri itu seperti apa? Kemudian perannya di dunia manufaktur itu seperti apa sih Pak Edi? Teknik industri ya. Teknik industri itu apa sih ya? Dan kalau bahasa di dunia manufakturing itu perhitungan gitu. Jadi kalau ditanya fungsinya banyak, karena untuk mulai dari perhitungan orang, perhitungan efisiensinya, terus pemakaian bahan, semikalnya, dan banyak lagi sih. Kalau kita beberin tuh kayaknya nggak cukup di satu season nih. Berarti nambah season nanti ya. Tapi fokusnya kali ini tuh untuk ngitung, tadi yang banyak sih dari tenaga kerja, material, sampai mungkin sampai outputnya gitu ya. Yang dihitung sampai outputnya nanti diperkirakan ada berapa. Nah, untuk khusus tenaga kerja nih, cara ngitungnya seperti apa sih? Misalkan nih ada perusahaan manufaktur kemudian akan memproses sesuatu. Nah, itu apa aja yang langkah-langkah apa aja yang ditempuh untuk menghitung kebutuhan tenaga kerjanya? Kalau langkah-langkahnya yang jelas pertama kita harus punya alat ya, alat yang namanya untuk menghitung kecepatan itu biasanya disebut stopwatch. Stopwatch, oke. Stopwatch. Nah, Alatnya harus stopwatch. terus kita langsung survei atau observasi ke lapangan, kita cari tahu kemampuan orang ini bisa menghasilkan produk ini dalam 1 jam berapa pasang gitu. Kalau kita ngobrolin sepatu ya. Iya. Nah, setelah itu baru kita kalkulasikan, kita jumlahin dengan rumus-rumus yang sudah ada gitu. Nanti data itu kita kasih ke tim HR tuh. Nah, udah masuk di tim HR, baru tim HR yang Cari orangnya. Nah, cari orangnya. Oke, berarti nah sekarang kita tahu ya biang keladi dari mana sih asalnya kebutuhan orangnya. Dari sini dia yang menghitung, dia mencari kekurangan orangnya. Apakah ketika dihitung itu orang itu udah ada atau mengikuti sebuah proses tertentu? Maksudnya itu orang itu kan udah ditempatin di situ kemudian dihitung, atau sebelum ada orang di situ mengikuti apa dulu nih? Standar, apakah ada standarnya atau gimana? Ada standarnya, Pak. Biasanya apa yang digunakan standarnya tuh? Jadi standarnya kita harus tahu targetnya dulu. Targetnya. Misalkan targetnya berapa? Contoh 1.000 lah ya. 1.000. Nah, 1.000 targetnya. Nah, kapasitas satu orang itu dia bisa mengeluarkan 50 pasang 1 jam. Misalkan. Kalau 1.000 itu 1 hari, 1 hari itu kan berarti jam kerja Indonesia standar 7 jam. Iya, betul. Berarti 1.000 dibagi 7 dibagi 50. Jadi itu kebutuhan operator yang dipakai. Oh, target utamanya berapa? Dibagi dulu jam kerja. Jam kerja di sini jam kerja normal ya. Iya. Jam kerja normal tanpa lembur. Kemudian dibagi lagi target 50 per orang. Iya. Sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa jumlah orang yang dibutuhkan. Oke. Nah, kalau misalkan jam kerja menurut undang-undang kan 7 jam. Kalau misalkan ditambah lembur biasanya AI atau misalkan teknik industri ngitung sampai jam lemburnya nggak?
Enggak, kalau jam lembur itu masuknya ke allowance, Pak. Oh, oke. Jadi allowance itu kan ya namanya kerja yang dikerjakan oleh seorang manusia ya. Ya harapan kita sih sempurna, tapi kan kendala-kendala setiap apa yang kita tujuan itu pasti ada aja gitu. Material reject lah, terus apa mesin rusak lah, itu kan kita nggak bisa diprediksi ya hal seperti itu. Oh, itulah yang mempengaruhi tadinya dihitung jam normal menjadi jam lembur. Iya. Oke, menarik sekali ini ya rekan-rekan. Berarti di sini AI harus ngerti dong jam kerja regulernya juga, kemudian jam kerja lemburnya juga gitu ya. Oke, menarik sekali. Boleh diceritakan nggak? Tadi kan menghitung cycle time tuh. Cara ngitungnya secara lebih spesifik kayak gimana sih? Yang dilakukan tuh apa gitu ketika di lapangan? Paling kita apa ya? Kita tongkrongin lah, apa ya bahasanya? Tongkrongin lah kalau saya sebutin ya. Kita tongkrongin si pekerja itu. Jadi ini saya ambil contoh di pabrik sepatu ya. Nah, pabrik sepatu itu ada istilahnya bahan yang udah diikat itu biasanya satu ikat itu isinya 12 pasang. Nah, kita mulai nyalain stopwatch ketika operator atau si pekerja itu mulai memegang bahan. Nah, setelah megang bahan, diproses sampai beliau itu diikat lagi sampai naruh lagi, baru kita matiin stopwatch. Oh, oke. Dari situ bisa nanti diperkirakan apa dari hasil perhitungan itu? Ketemu second per pasang. Gitu. Jadi nanti kita cari aja second per pasangnya. Contoh 12 pasang tadi 10 menit, tinggal dibagi aja 10 menit dibagi 12 pasang. Jadi satu pasangnya dia butuh berapa detik gitu. Seharusnya. Oke. Berarti nanti bisa disimulasikan juga kali ya hitung-hitungannya. Bisa nggak? Bisa sih. Kayak misalkan tadi kan diketahui per orang bisa dari 12 pasang tadi. Misalkan kemudian dia dibutuhkan berapa detik. Kalau lebih ini ternyata ini orang ini ternyata kok lebih dari apa yang diperkirakan. Berarti ada kemungkinan penambahan orang dalam proses itu. Iya. Itu maksudnya allowance Pak yang tadi. Jadi kan kita cuman hitung standar kita gitu. Tapi kan kita nggak tahu kendala-kendala ke depannya yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Oke. Berarti yang jadikan allowance itu pertama bisa jam kerja ditambah bisa. Atau orangnya yang ditambah. Iya. Gitu. Oke, ilmu baru nih untuk rekan-rekan yang masih kuliah ini berarti contoh realnya di lapangan ternyata banyak obstacle atau hambatan. Tadi kalau kata Kakak Edi bilang ada beberapa hambatan yang nggak bisa diperkirakan, entah itu mesin, entah itu material reject dan sebagainya. Oke nih, sekarang kalau misalkan dibandingkan dengan yang tadi perhitungan kebutuhan kerja, jam kerja, kemudian outputnya seperti apa nih yang diharapkan? Outputnya sih kita nggak muluk-muluk sih ya. Ya yang jelas sesuai target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau contoh nih makanya kalau bidang teknik industri itu dalam dunia manufaktur dia nggak berdiri sendiri Pak. Jadi gimana? Jadi dia berkaitan dengan divisi-divisi yang lain gitu. Kayak QC-nya, kayak PPC-nya yang hitung efisiensi dan targetnya. Jadi kita kolaborasi sama mereka. Ini sebenarnya kalau saya bicara mudah-mudah sulit gitu. Karena kita harus memikirkan output itu keluar tanpa mengesampingkan kualitasnya. Jadi kualitas harus oke dan target harus tercapai. Plus tidak ada isu ketenaga kerjaan. Lembur terlalu banyak kan juga. Ya berarti di sini gak hanya untuk teknik industri nih. Rekan-rekan HR juga harus paham ketika bisnis proses di lapangan, entah itu anda bekerja di bisnis jasa atau perhotelan contohnya ataupun di manufaktur, berarti harus paham bisnis prosesnya nih. Saya juga belajar nih dari Kakak Edi, ternyata begitu komplikatednya menghitung sebuah pencapaian target dari orangnya juga, kemudian berpengaruh ke jam kerjanya juga. Oke nih, mantap sekali. Oke, ada yang mau di-sharing lagi nggak selain yang saya tanya ini?
paling kalau untuk teman-teman yang pengen mengetahui gitu ya dunia industri, khususnya teknik industri ya. Kalau jujur kalau saya pribadi memang nggak sesuai dengan jurusan saya gitu. Jauh dari jurusannya Pak. Pertama dulu juga saya di perbankan ya. Nah kemudian saya coba keberuntungan ya di dunia manufaktur, dan saya ditempatkan di bagian teknik industri. Awalnya saya juga bingung, ini teknik industri ini kerjanya apa sih gitu kan. Tapi setelah saya khususnya mulai mendalami, ternyata asik juga gitu. Asiknya di mana tuh? Asiknya jadi gini Pak, kalau saya pribadi teknik industri itu inti lah gitu ya. Betul. Intinya dari segalanya, dari efisiensi, dari keuntungan perusahaan itu tergantung dari AI-nya gitu kan. Kalau saya gitu. Karena apa? Kita yang hitung kebutuhan orang yang nanti akan dikelola oleh tim HR. Nah, itu fungsinya kan supaya karyawan itu tidak berlebih gitu. Iya, betul. Itu satu. Keduanya kita juga ngitung pemakaian materialnya. Material dihitung juga sama ini. Dihitung. Butuh berapa, katakanlah berapa yard, berapa jumlahnya. Iya itu. Makanya data kita sangat dibutuhkan sekali gitu dan divisi-divisi yang lain gitu. Karena analisa lebih lanjut berarti ya. Contohnya gini aja nih, kalau tidak ada teknik industri atau tidak ada orang yang menghitung kebutuhan produksi itu sendiri, apakah teman-teman dari divisi lain untuk pembelian bahannya itu kan pasti jelas nggak terkontrol gitu. Betul. Nggak tahu targetnya berapa, untuk target sekian butuh berapa ya, terus warna-warnanya apa aja gitu kan. Makanya kalau saya pribadi ini uniknya di situ, bahagianya saya di situ. Jadi saya itu jadi pemeran inti lah kalau dalam sinetron atau dunia peran lah ya. Itu kan sinetron. Oke, berarti kalau disimpulin, emang sih agree mengenai hal ini bahwa AI atau teknik industri ini ketika khususnya di manufaktur di tempat kami bekerja ini core-nya, jadi bisa dibilang hatinya gitu kan dari semua jenis data yang dibutuhkan. Seperti tadi dicontohin sih pemakaian orangnya berapa biar nggak berlebih, karena kalau berlebih juga hubungannya sama cost kan. Ya, kalau misalkan orang berlebih kemudian sementara order kita rendah, berarti cost kita akan overload gitu kan. Mungkin nanti saya akan sedikit bahas nih dengan orang AI tentang 7 ways ya, 7 pemborosan ya. Mungkin Pak Edi ada temennya, tuh Pak Edi juga sebetulnya masih di ranah KT kan? Enggak juga? Kita satu departemen tapi beda divisi Pak. Oke. Nanti bisa menjelaskan mungkin 7 ways bisa nggak? Suatu saat. Atau sekarang aja. Dia ngomong ada di sini soalnya nanti biar satu frame ini komplit nih informasinya. Enggak, bukan gitu Pak. Takutnya kan gini, itu kan bukan divisi saya. Takutnya nanti ada teman-teman dari divisi lain yang memang bidangnya nontonnya bukan nggak mau ngejelasin, tapi ya itu tadi dari teman-teman yang memang di bidangnya. Nanti nilainya saya keceplosan salah apa gimana itu malah saya diketawain gitu. Oke lah, terima kasih Kakak Edi atas bincang-bincangnya gitu ya. Emang kalau diperdalam sebetulnya akan panjang dan rumit, tapi ini sekilas informasi dari Kakak Edi. Gue panggil kakak karena tadi udah pengennya dipanggil kakak, ya udah gitu kan. Semoga ini bisa bermanfaat. Ada pesan terakhirnya untuk rekan-rekan yang lihat nih, entah itu rekan-rekan HR ataupun teknik industri ataupun rekan-rekan yang udah kuliah atau sedang kuliah. Tipsnya paling jangan pernah takut untuk menghadapi hal baru. Itu satu. Kedua, teknik industri itu asik, nggak akan sesusah yang teman-teman bayangkan atau pikirkan. Karena kalau teman-teman sudah masuk dunia manufaktur, akan lebih sulit waktu tes masuk ke dunia manufaktur daripada menjalani teknik industri. Super sekali. Oke, thank you Kakak Edi.
Rekan-rekan, demikian bincang-bincang dengan Kakak Edi, seorang teknik industri, berarti di tempat kami dia engineer ya, engineer-nya. Semoga bermanfaat, dan jika rekan-rekan suka silakan like and subscribe di bawah ini, dan nanti Kak Edi juga akan subscribe. Atau udah subscribe atau belum nih ngerti. Oke, sampai ketemu minggu depan atau misalkan di lain hari. Stay healthy and safe. Bye.